Sekarang kita masuk ke pembahasan soal-soal yang berhubungan terhadap momen inersia. Di sini dikatakan 3 buah bola dihubungkan dengan batang seperti pada gambar di bawah. Besar momen inersia sistem yang berporos di titik P berarti di sini. Kita lihat pembahasannya. I di P dirumuskan dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Kita lihat M1 yang ini masanya 0,5 kg, jaraknya ke titik P di sini, kita katakan porosnya, jaraknya adalah 1 meter, maka kita tulis 0,5 dikali 1 kuadrat, R-nya kuadrat. Kemudian M2 yang ini, jaraknya karena ini udah 60 cm, maka ini 40 cm atau 0,4 meter. Kita tuliskan, berarti M2 adalah masanya 1 kg yang ini dikali 0,4 kuadrat ditambah M3. Ini M3 0,8 masanya, jaraknya 1 meter. Kita buatkan di sini 0,8 dikali 1 kuadrat. Hasilnya berarti 0,5 ditambah 0,16 ditambah 0,8 ini sama dengan 1,46 kg meter kuadrat. Jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Di sini dikatakan ruji-ruji pada gambar di bawah ini memiliki panjang atau jari-jari 0,5 meter. Dan masanya dapat diabaikan terhadap massa partikel. Jadi massa tiap partikel ini adalah 3 kg. Terpasang di ujung-ujung tiap ruji. Kita lihat pembahasannya. Dari sini kita lihat bahwa porosnya ada di AA sen yang ini. Kira-kira diputar seperti ini. Karena ini telah mengenai sumbu atau ini dilewati sumbu, maka massa ini dihilangkan atau kita coret karena tidak ada jarak terhadap sumbu, otomatis ini hilang, sehingga yang tinggal adalah ini ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, ada 6, sehingga kita tulis di sini I di titik P sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat tambah M4 R4 kuadrat tambah M5 R5 kuadrat tambah 6 kali R6 kuadrat ini semua. Oke, nanti kita tarik garis yang paling dekat dari massa ke sumbu. Berarti yang ini kira-kira di titik ini, M1 juga seperti ini. Sedangkan ini langsung. Berarti kita teruskan di sini. Karena M-nya adalah sama, maka bisa kita buat dikali M semua, kali R1 sampai R6 kuadrat. Oke, kita lihat R-nya. R1 ini jaraknya ke sini sama dengan R3, R4, dan R6. Ini membentuk sudut 45 semua. Ini pasti 45, ini juga bertolak belakang, ini pasti 45. Kita ambil aja salah satu, itu mewakili 1, 2, 3, dan 4. Oke, kalau ini jaraknya 0,5 jari-jarinya, maka yang ini di depan sudut, ini 45, sin 45. Jadi kita buat 0,5 dikali sin 45. Hasilnya adalah ini sin 45 setengah akar 2. 0,5 dibagi 2, 0,25 akar 2. Maka jari-jari R1, R3, R4, dan R6 itu sama dengan 0,25 akar 2. Kita masukkan ke persamaan ini. I di P sama dengan 3 kali R1 tadi adalah 0,25 akar 2 kuadrat. R2 ini tetap 0,5 karena dia lurus nih, ditambah 0,25 ini R3 akar 2 ya kuadrat, ditambah R4 juga sama 0,25 akar 2 kuadrat, ditambah R5 ini 0,5 langsung kuadrat, ditambah R6 0,25 akar 2 kuadrat. Oke, kalau kita jumlahkan hasilnya, ini kalau dikuadratin akar 2 kuadrat, ini jadi 2. 2 kali 0, ini kalau dikuadrati ini sama dengan 0,0625 dikali dengan 2, 0,125.
ditambah 0,25, demikian juga ini 0,125 ditambah 0,125 ditambah 0,25, yang ini ditambah 0,125. Berarti 1, 2, 3, ada 4, dikali 4 nih 0,125, hasilnya 0,5. 0,25 tambah 0,25 juga sama dengan 0,5. Jadi 0,5 tambah 0,5 ini semua sama dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3 kg meter kuadrat. Berarti momen inersianya 3, jawabnya adalah yang C. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Dalam soal dikatakan, dua buah piringan memiliki momen inersia masing-masing I dan 2I dipasang pada satu poros yang licin dan dapat berputar bersama sebagai suatu sistem. Piringan pertama awalnya diputar dengan kecepatan sudut omega dan yang kedua dengan kecepatan sudut 2 omega. Keduanya berputar dalam arah yang sama dan kemudian keduanya disatukan dan terus berputar dengan kecepatan sudut alfa. Alfa sama dengan berapa? Oke. Dari sini kita lihat bahwa di sini berlaku hukum kekekalan momentum sudut, sebelum dan sesudah harus sama. Jadi kita lihat pembahasannya, di mana momentum sudut awal harus sama dengan momentum sudut akhir. I1 kali omega 1 ditambah I2 kali omega 2. Yang ini piringan pertama, ini piringan kedua. Sama dengan I1 tambah I2. Ini langsung dijumlahkan karena dikatakan dalam soal keduanya disatukan. Ini omega aksen. Kita masukkan I1 adalah I dan omega 1 adalah omega. Kita masukkan ke sini. Kemudian I2 kali omega 2. I2 2I. Omeganya 2 omega. I ditambah 2I dikali alfa. Berarti ini I omega ditambah 4I omega. Berarti sama dengan 5I omega sama dengan I ditambah 2I 3I alfa. Berarti alfa itu sama dengan 5I omega per 3I. Kita coret I-nya, ini habis. Hasilnya alfa sama dengan 5 omega per 3. Jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Dikatakan di sini batang tak bermassa yang panjangnya 2R dapat diputar di sekitar sumbu vertikal melewati pusatnya seperti ditunjukkan oleh gambar. Sistem berputar dengan kecepatan sudut omega ketika kedua massa M berjarak sejauh R dari sumbu. Massa secara simultan ditarik sejauh R per 2 mendekati sumbu oleh gaya yang arahnya sepanjang batang. Berapakah kecepatan sudut yang baru dari sistem? Oke, ini mula-mula, ini batang, ini sumbunya. Kemudian ini jarak kedua benda ini adalah 2R, ini R, berarti ini juga R. Nanti ditarik, ini menjadi R per 2, yang sebelah ini juga R per 2. Oke, kita lihat pembahasan. Sebelum dan sesudah harus sama momentum sudutnya. Kita masukkan I1 tambah I2 dikali omega 1 sama dengan. Ini setelah I1 ditambah I2 kali omega 2. Oke, karena kecepatan awal I1 dan I2 sama kita sebut omega 1, demikian juga yang kedua sama-sama diputar dengan omega 2. Oke, kita lihat di sini M kali R kuadrat itu I1 ditambah M kali R kuadrat itu I2 kali omega, karena omega 1 sama dengan omega. Di sini kemudian sama dengan M kali, jaraknya di sini sudah berubah menjadi R per 2, jadi M kali R per 2 kuadrat. Ditambah I2 juga sama, M kali R per 2 kuadrat, karena sama-sama didekatkan sebesar R per 2 kali omega sen. Oke, kita lanjutkan. MR kuadrat ditambah MR kuadrat, ini sama dengan 2 MR kuadrat. Ini dikali omega. Kemudian ini sama-sama dikali dengan M, berarti M kali R kuadrat per 4 ditambah M kali R kuadrat per 4. R kuadrat per 4 tambah R kuadrat per 4 itu sama dengan setengah R kuadrat dikali M kali omega absen.
Kemudian kita coret mr kuadrat dengan mr kuadrat. Maka kita peroleh omega itu, ini kita kali ke sini jadi 4 kali omega. Jawabnya adalah yang E. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.